Baik pemirsa, masih bersama Tiwi dan juga Kang Nurdin di sini. Pemirsa, kita akan membahas terkait urgensi trauma healing pasca gempa di Sumur. Dan saat ini kita sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk dari kanal YouTube kita. Pemirsa, kami ingatkan kembali untuk jangan lupa mensubscribe kanal YouTube kita dan juga nyalakan notifikasinya supaya dapat ikut serta bertanya begitu ya kepada narasumber kita. Dan Kang Nurdin, nah ini ada pertanyaan dari kawan-kawan kita di YouTube ya. Kang Nurdin katanya, keadaan Sumur saat ini seperti apa sih? Mungkin ada update terbaru dari kawan-kawan di Sumur, dari Yatim Mandiri. Iya, pasca gempa memang banyak ini ya, BMKG melalui siarannya gitu, notifnya bahwa terjadi gempa kecil, biasanya gempa kecil, susulan gempa gitu ya? susulan yang terjadi di sana. Tapi alhamdulillah tidak terlalu berdampak gitu ya. Dan juga masyarakat di sana pun sudah mulai kembali normal. Hanya saja yang memang fasilitas-fasilitas umum terutama gitu ya, yang memang sedang perbaikan. Artinya aktivitas yang biasa dilakukan ini sudah mulai kembali normal secara perlahan. Hanya saja fasum-fasumnya masih dalam proses perbaikan begitu ya Kang. Betul sekali. Baik. Nah, kalau misalnya kondisi korban di sana, khususnya anak-anak seperti apa Kang? Apakah sudah mulai ceria lagi? Minimal kan itu ya Kang ya, minimal mereka bisa tersenyum dan tertawa gitu. Atau masih dalam keadaan trauma, diam, tertutup begitu, gimana Kang? Ada update terbaru nggak dari tim? Ya, dari yang tim yang di sana gitu ya, di Sumur ini memang sudah kembali normal gitu ya. Aktivitas seperti biasa, sekolah dan juga yang lainnya. Dan juga alhamdulillah berangsur-angsur sudah mulai ceria, anak-anak juga sudah mulai bermain dan yang lainnya. Ini menandakan bahwa memang edukasi gitu, apalagi Pak tsunami segala itu kan, jadi mereka sudah paham gitu ya, mitigasi bencana sedikit demi sedikit. Nah ini ada pertanyaan lainnya, katanya gini Kang, langkah utama menghealing korban itu seperti apa sih? Dan kadang kan anak-anak susah untuk didekati. Silakan Kang, langkah pertama untuk melakukan trauma healing bagaimana? Ya, langkah pertama yang dilakukan adalah mungkin pendekatannya gitu ya. Pendekatan setiap orang ini kan berbeda-beda gitu, makanya kita awal generalisir dulu gitu ya, secara keseluruhan gitu, tentang sosialisasi dan yang lain. Kalau misalkan ada yang memang perlu dilakukan pendekatan individu pribadinya, yang tadi treatment khusus itu ya, treatment khususnya itu bisa dilakukan, dan juga itu tidak bisa dilakukan secara massal gitu ya. Tapi kita harus ada ruang khusus gitu ya, ruang khusus ataupun waktu khusus, baik di rumahnya dan yang lainnya gitu. Nah, ada lagi nih yang bertanya, jadi bantuan yang lebih dibutuhkan pasca bencana itu lebih butuh bantuan psikis ya Kang, daripada bantuan yang material? Silakan Kang. Kebutuhannya kan berbeda-beda gitu ya. Kebutuhannya nggak bisa digeneralisir. Nggak bisa digeneralisir. Makanya langsung diupdate gitu ya, diupdate kebutuhan mana dulu nih, kebutuhan pokok gitu, karena memang terjadinya bencana. Terus juga ada kebutuhan manusianya juga perlu nih gitu ya, kebutuhan sandang, pangan, papannya ini apa yang diperlukan. Jadi ada kebutuhan baik individu ataupun masyarakatnya kan berbeda-beda gitu. Jadi kita harus pemetaan terlebih dahulu, baru distribusikan gitu apa yang bisa dibutuhkan. Nah mungkin bisa dikasih tips Kang untuk pemirsa di luar sana yang mungkin ingin berbagi tetapi bingung apa yang harus saya bagi begitu ya. Nah ini cara untuk membuat kita bisa saya tahu saya harus begini, saya harus begitu, sehingga tidak ada hal-hal yang mubazir seperti asal saya kasih pakaian aja lah gitu. Gimana Kang, silakan, mungkin bisa dikasih tipsnya. Dari Yatim Mandiri sendiri gitu ya, banyak hal yang bisa dilakukan untuk berbagi gitu. Baik itu finansial ataupun barang dan yang lainnya.
ataupun juga kalau misalkan tidak ada finansial, tidak ada barang, bisa juga pemikirannya. Pemikirannya, keilmuannya. Misal dia itu adalah seorang tenaga kesehatan, maka yang dilakukan adalah bagaimana atau ikut dalam rombongan kami untuk relawan kesehatannya. Pasti ketika terjadi bencana ada saja gitu ya, penyakit yang didapat, baik itu cedera ringan dan yang lain. Terus, atau juga bisa opininya. Minimal kalau misalkan tidak ada apapun, minimal jangan sebar hoax gitu ya. Nah ini gitu ya. Tapi yang dilakukan bisa langsung, kalau misalkan melalui Yatim Mandiri bisa langsung hubungin nomor Yatim Mandiri gitu ya, ataupun lewat Instagram kita ada, WhatsApp juga ada. Nanti bisa dikomunikasikan gitu. Apa yang bisa dibantu nih gitu ya. Yatim Mandiri di lokasi butuhnya apa gitu ya. Nah ini yang bisa dilakukan gitu. Jadi tanya dulu gitu. Kalau misalkan langsung ucuk-ucuk ada baju dan yang lainnya, ini kan tidak bagus gitu. Artinya sebelum kita bertindak gitu ya, ini kan difikirkan dulu matang-matang begitu ya, dicari informasinya. Bahkan Yatim Mandiri sendiri pun sudah menyediakan informasi terkait apa-apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan di sana gitu ya Kang ya. Nah kalau misal dari Yatim Mandiri sendiri, apakah saat ini masih membuka, karena kan ini programnya masih berkelanjutan ya, masih berjalan sampai dengan akhir tahun kata Kang Nurdin tadi ya. Insyaallah. Kira-kira kawan-kawan dari Yatim Mandiri ini masih membuka pintu tidak untuk kawan-kawan yang ingin bergabung, yang mungkin saat ini sedang menyaksikan dan tergerak juga hatinya dan sudah siap mental tentunya untuk menolong kawan-kawan di sana? Ya, bisa teman-teman kalau misalkan untuk gabung gitu ya, ataupun sharing atau tanya-tanya terkait dengan Yatim Mandiri gitu ya, terutama adalah kegiatan-kegiatan program-program apa saja yang dilakukan, baik itu kebencanaan ataupun program lainnya, bisa mengunjungi Instagram kita di Yatim Mandiri Banten, ataupun WhatsApp kita gitu ya, WhatsApp nomor kantor di 08128744 Jadi nanti bisa dikomunikasikan di sana gitu ya. Bantuan pun nanti di sharing gitu, apa yang perlu dilakukan. Kang Nurdin, ini kita kembali lagi bicara terkait trauma healing. Nah ini ada pertanyaan juga dari pemirsa kita, katanya gini, usai trauma healing, biasanya ini trauma healing bisa berdampak, efeknya bisa kerasa nih sama para korban tuh dalam kurun berapa lama sih Kang? Setiap orang pasti berbeda ini penanganannya, dan juga dampak paskanya ini juga kan. Nah ini yang kita terus waspadai dan juga kita terus edukasi gitu ya, ke korban gitu ya, sehingga ketika terutamanya adalah kebencanaan tadi, ketika terjadi bencana dia tidak melakukan itu lagi gitu ya. Harus apa sih yang dilakukan. Nah ini gitu ya, mitigasi ini memang harus perlu dilakukan edukasi. Nah dari sudut pandang Kang Nurdin sendiri, Kang Nurdin melihat di luar sana para relawan, apakah sekarang sudah mulai banyak yang melirik urgensi dari trauma healing ini tadi, atau baru segelintir orang saja yang paham bahwa trauma healing itu penting loh, justru penanganan pasca bencana yang berkelanjutan itu justru menjadi hal yang paling penting bagi para korban. Gimana Kang? Penting sekali gitu ya, yang namanya trauma healing ini, karena memang dia menyangkutnya psikis gitu ya. Walaupun dia sudah diedukasi gitu ya, ketika terjadi bencana ya pasti kadang-kadang ya pikiran dia itu kemana gitu. Kadang-kadang makanya tadi saya analogikan, walaupun di kendaraan itu kita tahu posisi gas dan rem itu di mana, tetapi ketika bencana datang gitu ya, tapi dia gas aja gitu, padahal harusnya direm. Nah ini yang psikologi ini nih gitu ya, Mas, menyangkut psikologi dengan trauma healing ini penting, dan juga siapapun gitu ya yang ini kita juga membuka sebanyak-banyaknya relawan, terutama di trauma healing dan juga layanan kesehatan. Berarti dari yayasan, dari Yatim Mandiri sendiri, ini
sangat concern begitu ya terhadap trauma healing, karena memang masih banyak ya, disayangkan masih banyak orang-orang yang ingin membantu tetapi belum mengetahui bahwa masih ada loh tahapan-tahapan selanjutnya. Betul. Masih ada jangka-jangka panjang yang harus atau perlu didampingi para korban ini begitu ya. Oke, Kang, pesan-pesan Kang Nurdin untuk pemirsa, khususnya para kawan-kawan kita yang hendak mengulurkan tangannya, yang ingin membantu begitu ya. Ada yang ingin disampaikan tidak? Ya. Untuk pemirsa Sultan TV gitu ya, kalau misalkan ingin bareng-bareng gitu ya untuk kontribusi gitu ya, apalagi di Banten ini gitu ya, salah satu mohon maaf gitu ya, padahal dekat dengan ibu kota tapi banyak hal yang tertinggal kita gitu ya, banyak hal yang tertinggal, banyak yang harus kita kolaborasi bareng-bareng gitu ya. Nah, kami dari Yatim Mandiri membuka selebar-lebarnya untuk kolaborasi, untuk kerja sama-sama, keren sama-sama gitu ya. Keren sama-sama, kita bangun Banten gitu ya, terutama sama-sama juga gitu. Banyak sektor yang memang perlu bantuan dari teman-teman semua. Bisa langsung menghubungi Yatim Mandiri di Jalan Aib Usman nomor 11 Cikepuh Unyur, Kota Serang, di belakang Pasar Rau, lewat Instagram @yatimandiri Banten, ataupun lewat WhatsApp kami gitu ya, di 0812 8744 8444. Nanti kita sharing bareng gitu. Nah, ada lagi nggak Kak yang mau disampaikan terkait urgensi trauma healing itu tadi, untuk mungkin menyadarkan kita semua bahwa trauma healing itu penting untuk para korban? Iya, trauma healing ini penting gitu ya, baik untuk yang terjadi bencana ataupun kita yang harus belajar gitu ya, mitigasi bencanaan gitu ya. Karena kita bencana itu terjadi tidak diduga-duga, kapan, di mana, waktunya, dan yang lain ini sewaktu-waktu bisa terjadi di siapa saja. Nah, kita harus memitigasi, meminimalisir terjadinya bencana. Jadi kita mulai, ayo kita gunakan medsos kita juga, cari-cari gitu, cari-cari informasi rekanan-rekanan kita gitu ya, apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk trauma healingnya gitu ya, apalagi kegiatannya. Nah, biar kita juga lebih jadi pribadi-pribadi yang produktif. Baik, itu dia pemirsa. Kita harus dan perlu menolong dan juga membantu sesama. Bukan hanya menyelamatkan secara fisik, tetapi juga psikisnya. Kita selamatkan mental bersama-sama. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah bukan hanya mental para korban, tetapi kita yang ingin menolong, yang ingin menghealing, perlu juga mempersiapkan mental agar itu tadi, jangan sampai harusnya kita yang menolong malah kita yang ditolong. Ya. Baik, terima kasih Kang Nurdin sekali lagi nih, di tengah-tengah jadwal yang cukup padat pastinya. Ini salam sehat selalu nih untuk kawan-kawan Yatim Mandiri di luar sana. Masya Allah, tabarakallah, semoga berkah apa yang dilakukan oleh teman-teman Yatim Mandiri. Sekali lagi terima kasih Kang Nurdin. Pemirsa, itu tadi perbincangan Tiwi bersama dengan Kang Nurdin selaku Kepala Cabang Yatim Mandiri Banten. Pemirsa, Tiwi ingin mengingatkan bahwasanya siaran televisi kita, siaran Sultan TV, kini sudah bisa dinikmati melalui TV satelit Ninmedia dengan channel 026. Dan ikuti update informasi dan juga berita terkini dari Sultan TV dengan cara mengikuti seluruh akun sosial media yang kita punya. Ada Instagram, kemudian juga fanpage Facebook kita, dan juga laman website kita di sultantv.co. Serta sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasinya kanal YouTube kami di Sultan TV. Pemirsa, Tiwi undur diri, pamit, mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.